Langit Jakarta sore ini tidak berwarna jingga, melainkan kelabu oleh asap gas air mata. Kawasan Harmoni Jakarta Pusat yang menjadi benteng terakhir menuju Istana Negara. Hari ini, Rabu 19 November 2025, lumpuh total. Ribuan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil tumpah ruah ke jalan. Kemarahan mereka tidak terbendung. Pagar beton pembatas jalan dijebol. Water cannon polisi menyemprotkan air bertekanan tinggi untuk memecah massa. Teriakan tolak KUHP dan demokrasi mati menggema di sela-sela dentuman suara peringatan aparat. Apa yang memicu chaos ini? Mengapa di tahun 2025, 3 tahun setelah KUHP baru disahkan dan hanya tinggal hitungan minggu sebelum berlaku efektif di Januari 2026, rakyat kembali turun ke jalan dengan amarah yang memuncak? Jawabannya ada pada ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) siang tadi. Putusan MK yang menolak gugatan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial KUHP baru menjadi pemantik api. Putusan itu adalah sinyal final. Negara tidak akan mundur. Pasal-pasal yang dianggap kolonial dan anti-demokrasi itu fix akan menjerat kita semua bulan depan. Massa di Harmoni tidak bergerak tanpa alasan. Mereka bergerak karena ketakutan akan isi pasal-pasal tersebut. Mari kita bedah satu persatu pasal mana saja yang membuat mereka rela berhadapan dengan gas air mata hari ini. Pasal pembunuh demonstrasi, pasal 256. Inilah pasal yang paling relevan dengan aksi hari ini dan menjadi ironi terbesar. Para mahasiswa di jalanan itu sadar jika KUHP baru ini berlaku Januari 2026, aksi yang mereka lakukan hari ini bisa mengantarkan mereka langsung ke penjara. Pasal 256 KUHP baru mengatur tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Frasa mengakibatkan terganggunya kepentingan umum adalah karet yang sangat lentur. Jalan macet karena demo itu gangguan umum. Suara bising, gangguan umum. Pasal ini dinilai oleh koalisi masyarakat sipil sebagai upaya sistematis untuk membunuh aksi jalanan. Dengan ancaman penjara, mahasiswa dan buruh akan berpikir 1000 kali untuk turun ke jalan. Jika pasal ini berlaku hari ini, ribuan orang di Harmoni itu sudah bisa diciduk dan dipidana. Inilah alasan kenapa mereka melawan habis-habisan. Mereka sedang mempertahankan hak untuk memprotes itu sendiri. Pasal anti kritik penguasa, pasal 218, 219, 240, dan 241. Ini adalah bensin utama yang membakar amarah mahasiswa. Pasal penghinaan presiden dan lembaga negara. Pasal 218 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Masa aksi menilai ini adalah pengemunduran demokrasi yang luar biasa. Ini adalah pasal zombie. Pasal serupa pernah dibatalkan MK tahun 2006 karena dianggap kolonial. Tapi di KUHP baru, pasal ini dihidupkan kembali dari kubur. Pemerintah dan DPR berdalih ini adalah delik aduan. Presiden sendiri yang harus lapor. Tapi bagi massa di Harmoni, itu bukan jaminan. Dalam relasi kuasa yang timpang, pasal ini tetap menjadi senjata mematikan untuk membungkam kritik. Bayangkan, seorang mahasiswa membuat poster satir mengkritik kebijakan presiden yang menyengsarakan rakyat. Dengan pasal ini, poster itu bisa dianggap menyerang harkat martabat. Kritik kebijakan bisa dipelintir menjadi serangan personal. Tak hanya presiden, lembaga negara, DPR, polisi, jaksa juga dilindungi lewat pasal 240. Menghina pemerintah yang sah bisa dipenjara 1,5 tahun. Jika dilakukan lewat medsos, pasal 241 hukumannya bisa 3 tahun. Bagi demonstran, ini adalah bentuk negara baperan. Negara yang seharusnya melayani rakyat malah minta dihormati dengan ancaman penjara.
inilah yang membuat mereka menjebol pagar beton. Rasa frustrasi bahwa suara mereka akan segera dibungkam total oleh undang-undang. Pasal diskon koruptor, pasal 603. Di saat pasal untuk rakyat kecil dan aktivis diperberat, pasal untuk tikus berdasi justru terasa lebih ringan. Ini adalah ketidakadilan yang menyolok mata. Dalam KUHP pasal 603, hukuman penjara bagi koruptor ditetapkan paling singkat 2 tahun. Padahal dalam UU Tipikor, pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama, hukuman minimalnya adalah 4 tahun. Mengapa diturunkan? Ini yang membuat mahasiswa marah. Logika hukum macam apa yang meringankan hukuman minimal bagi maling uang rakyat, sementara pengkritik pemerintah diancam 3 tahun penjara? Pasal ini mengirimkan pesan yang salah, seolah-olah korupsi adalah kejahatan yang bisa dimaklumi, sementara menghina pejabat adalah kejahatan besar. Penurunan batas minimal ini dikhawatirkan akan membuat hakim semakin murah hati dalam memvonis koruptor. Pasal karet berita bohong, pasal 263. Masa aksi juga terdiri dari elemen jurnalis dan pers mahasiswa. Mereka berteriak menolak pasal 263 tentang berita bohong. Ancamannya 6 tahun penjara bagi siapa saja yang menyiarkan berita bohong yang menyebabkan kerusuhan. Masalahnya, siapa wasit kebenarannya? Di era di mana pemerintah sering melabeli kritik sebagai hoaks, pasal ini sangat berbahaya. Jurnalisme investigasi yang membongkar skandal pejabat bisa dengan mudah dituduh sebagai berita bohong yang memicu keonaran jika pejabat tersebut menyangkalnya. Pasal ini adalah ancaman bagi hak publik untuk tahu. Pasal 2, hukum yang hidup di masyarakat. Ini juga menjadi sorotan dalam orasi-orasi di mobil komando hari ini. Pasal 2 KUHP baru mengakui hukum yang hidup di masyarakat, hukum adat, sebagai dasar pemidanaan. Bagi mahasiswa hukum yang ikut demo, ini adalah mimpi buruk kepastian hukum. Nullum delictum nulla pena sine previa lege penale adalah asas legalitas yang sakral. Dengan mengakui hukum adat yang tidak tertulis dan bervariasi di tiap daerah, warga bisa dipidana atas perbuatan yang tidak mereka ketahui salahnya. Ini membuka celah kesewenang-wenangan penguasa lokal atau penegak hukum di daerah untuk memidana orang yang tidak disukai dengan dalih melanggar adat. Kesimpulannya, perlawanan terakhir. Apa yang terjadi di Harmoni sore ini adalah the last stand, perlawanan terakhir. Jalur judicial review di MK sudah tertutup rapat dengan putusan siang tadi. Jalur legislatif di DPR sudah tertutup sejak palu pengesahan diketuk 3 tahun lalu. Satu-satunya yang tersisa adalah jalanan. Para demonstran ini tahu peluang mereka untuk membatalkan KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026 sangatlah tipis, bahkan hampir nol. Mesin birokrasi sudah berjalan, sosialisasi sudah selesai, buku-buku hukum sudah dicetak. Tapi mereka tetap turun. Mereka menjebol pagar bukan karena mereka anarkis tanpa sebab. Mereka menjebol pagar sebagai simbol bahwa mereka menolak dikurung oleh aturan-aturan yang mereka anggap menindas. Gas air mata yang perih di mata mereka hari ini mungkin tidak sepedih kenyataan yang akan mereka hadapi bulan depan. Ketika KUHP baru berlaku, aksi seperti hari ini mungkin tidak akan lagi disebut demonstrasi mahasiswa, tapi bisa jadi disebut tindak pidana pasal 256. Inilah wajah hukum kita yang baru, wajah yang menurut ribuan orang di Harmoni terlihat menakutkan dan otoriter. Jakarta membara bukan karena benci negara, tapi karena cinta pada kebebasan yang sedang dipertaruhkan di meja hijau dan gedung parlemen.